Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Bertemu kembali dengan saya Pipit Pajarwati, CGP Angkatan 7 dari Sekolah Insan Teladan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Emma Fatimah. Beliau adalah guru bahasa Inggris di Sekolah SD Insan Teladan. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Ibu Emma Fatimah untuk melakukan diskusi tentang praobservasi ataupun kegiatan supervisi kelas yang nanti akan dilaksanakan. Baik Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Gimana Ibu untuk kegiatan supervisinya? Apakah sudah dapat jadwalnya? Sudah? Sudah, ya. Ibu, hari ini saya mengajak Ibu melakukan perbincangan sedikit praobservasi ya Bu ya, sebelum dilaksanakannya supervisi kelas. Nah, tujuan supervisi yang kita tahu bahwa supervisi itu untuk meningkatkan kinerja dari seorang guru, kemudian juga untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan dan pengajaran kepada murid. Kemudian tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu melakukan obrolan praobservasi ini agar Ibu lebih rileks lagi, lebih mempersiapkan lagi untuk pembelajaran ke esok hari agar lebih mantap ya Bu ya, seperti itu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Emma yang nanti akan saya lihat ya Bu ya untuk kegiatan observasi di kelasnya, kegiatan supervisinya nanti. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah pada kegiatan pembelajaran nanti pada materi bahasa Inggris, tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti itu saya mempunyai 4 poin karena di sini bahasa Inggris ya. Jadi kita meliputi listening, speaking, reading, and writing. Oke, di listening ini peserta didik mampu mengidentifikasi percakapan sederhana. Untuk speakingnya meniru kalimat sederhana dengan tindak tutur. Untuk readingnya memahami kalimat dan pesan tertulis sangat sederhana. Writingnya menuliskan ujaran atau ungkapan sederhana secara tepat. Ya, baik. Dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu menyampaikan ada 4 hal yang ingin dicapai ya Bu ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi percakapan sederhana. Yang kedua adalah murid mampu menirukan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, murid mampu memahami isi dari kalimat dalam bahasa Inggris ya Bu ya. Yang keempat adalah murid mampu menuliskan kalimat sederhana menggunakan bahasa Inggris. Ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya ingin menanyakan area pengembangannya yang ingin dicapai itu apa Bu? Pengembangannya. Untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, afektif dan kognitif. Afektif ini mencakup kepada sikap anak-anak untuk bertanggung jawab dalam kesehariannya mereka dalam belajar di kelas, untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Nah, itu kita menggunakan dari afektifnya. Untuk kognitifnya, saya ingin anak-anak itu merasa senang dan mampu untuk berdialog dalam bahasa Inggris. Baik, dari yang Ibu sampaikan, untuk pembelajaran bahasa Inggris yang nanti akan Ibu lakukan, Ibu ingin mengembangkan area afektif dan area kognitif dari murid tersebut ya Bu ya. Betul. Untuk area afektifnya, Ibu ingin mengembangkan sikap tanggung jawab ya Bu ya, dari semua murid, terutama dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kemudian untuk area kognitifnya, pengetahuannya, Ibu menginginkan murid itu merasa senang ya Bu ya. Tadi saya garis bawahi merasa senang dalam belajar bahasa Inggris, juga mampu melakukan percakapan sederhana ya Bu ya. Iya, baik. Kemudian saya ingin menanyakan Bu, strategi apa sih Bu yang akan Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Oke, strateginya itu saya menggunakan learning together, yaitu anak-anak nanti bisa berdiskusi dan mendemonstrasikan pelajaran apa saja yang mereka dapat
pada hari tersebut. Kemudian untuk model pembelajarannya sendiri apa Bu? Untuk model pembelajarannya kita menggunakan cooperative learning, make and match. Kemudian untuk metodenya tadi sudah Ibu sebutkan ya, mereka Iya. melakukan diskusi ya Bu ya? Iya. Selain diskusi apa lagi Bu? Selain diskusi, mereka juga mampu untuk berdialog, untuk menjelaskan, explain kepada teman-temannya apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Baik, untuk strategi yang sudah saya catat di sini yang akan Ibu siapkan yaitu untuk strateginya Ibu menggunakan learning together ya Bu ya, belajar bersama dengan teman-temannya atau dengan muridnya. Kemudian juga metodenya Ibu menggunakan cooperative learning yaitu berkolaborasi ya Bu ya, bekerja sama. Kemudian juga untuk metodenya Ibu menggunakan metode diskusi dan juga penugasan di sini saya catat ya Bu ya. Penugasan. Kira-kira Ibu bisa beritahu saya kapan nih untuk pelaksanaan pembelajarannya? Oke, untuk pelaksanaannya nanti di hari Kamis jam ke-3-4 di kelas 4. Untuk pelaksanaannya di hari Kamis jam ke-3 dan 4 di kelas 4 ya Bu ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ya baik, pada hari tersebut hari Kamis jam ke-3 dan ke-4 di kelas 4 saya akan ikut bersama Ibu nih untuk melihat bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran bersama murid-murid nanti. Dan mohon izin nanti saya akan memperhatikan kemudian juga mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya, baik. Kemudian setelah ini, setelah obrolan kita pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di dalam kelas, nanti kita juga akan bertemu kembali Bu untuk obrolan ringan kita, yaitu percakapan pasca observasi di dalam kelas. Nanti kita akan ditemani oleh PP saya, yaitu pengajar praktik bersama Ibu Yani. Mohon kesediaannya nanti ya Bu ya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Demikian tadi obrolan saya bersama Ibu Emma Fatima, percakapan pra-observasi supervisi di dalam kelas untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 4. Terima kasih. Saya akhiri percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Profession song. Profession song. Profession song. Profession song.
Bu Pipit. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu Emma ya? Ya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Bu Emma, seperti kegiatan yang kemarin sudah terlaksana ya, kita sudah melakukan perbincangan pra-observasi, kemudian juga kita sudah lakukan observasi kelas, dan hari ini kita melakukan perbincangan pasca observasi. Ya. Bu Emma, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Emma capai? Yang ingin saya capai yaitu pembelajaran untuk anak-anak di dalam kelas, agar anak-anak itu lebih memahami tentang jenis-jenis profesi dalam bahasa Inggris, lalu agar anak-anak juga lebih memahami tentang berdiskusi, kosakata bahasa Inggris untuk lebih menghafal lagi. Jadi dari tujuan perbincangan kita hari ini, Bu Emma ingin anak-anak itu lebih memahami dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Iya. Kemudian juga bisa melakukan percakapan dalam bahasa Inggris seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Emma yang kemarin sudah kita lakukan observasi di kelas itu bagaimana? Ya, itu masih ada kekurangannya untuk seperti anak-anak berdiskusi di kelasnya, itu belum saya terapkan kemarin. Jadi menurut Bu Emma, observasi yang kemarin sudah dilakukan, pembelajaran yang sudah dilakukan untuk pelajaran bahasa Inggris, menurut Bu Emma masih ada kekurangannya ya? Iya, masih ada. Terutama dalam kegiatan diskusi. Iya. Kira-kira menurut Bu Emma, anak-anak ini kurang dalam kegiatan berdiskusi itu seperti apa? Ya, kurang dalam berdiskusinya untuk berdialog. Jadi pengelompokan anak-anaknya itu masih agak kurang untuk mereka berdialog dalam percakapan bahasa Inggrisnya. Jadi menurut Bu Emma, anak-anak masih kurang dalam kegiatan berdiskusi karena mereka berdialognya kurang aktif begitu ya Bu ya. Menurut Bu Emma, kalau berdiskusi untuk anak-anak itu untuk tingkat SD ya seperti apa tuh? Untuk berdiskusi anak-anak tingkat SD itu biasanya kita menggunakan kelompok. Jadi masing-masing kelompok kita bagi anak-anak untuk berkelompok. Setidaknya itu ada 4 masing-masing kelompok. Nanti mereka akan bisa berdiskusi lalu bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Jadi menurut Bu Emma, untuk kegiatan diskusi pada tingkat SD pada pelajaran bahasa Inggris itu mereka mampu bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Bu Emma, ketika observasi kemarin bagaimana anak-anak? Kemarin masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Ya, untuk berdiskusinya karena memang satu waktunya juga ya Bu yang kepotong dengan kita istirahat, jadi agak kurang untuk waktunya. Kedua juga memang kurang efisien untuk anak-anaknya. Terus juga mereka juga masih banyak yang belum siap. Jadi menurut Bu Emma, anak-anak yang kemarin sudah melakukan pembelajaran bahasa Inggris masih kurang dalam berdialog, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris ya. Itu disebabkan karena waktunya yang terbatas karena terpotong dengan jam istirahat. Nah, kemudian juga kurang efisiennya karena mereka kurang aktif, begitu ya Bu ya. Menurut Bu Emma, kekurangan-kekurangan itu bisa disiasati nggak? Bisa ya. Bisa. Kira-kira Bu Emma akan melakukan apa? Ya, satu saya akan melakukan untuk anak-anak itu selalu aktif dalam berbicara bahasa Inggris, menghafal untuk kosakatanya agar mereka lebih mudah untuk bercakap bahasa Inggrisnya. Menurut Bu Emma, agar mereka lebih aktif berdiskusi, Bu Emma akan berusaha membuat mereka aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya adalah dengan cara menghafal kosakata. Nah, kira-kira selain menghafal kosakata dalam bahasa Inggris, ada lagi nggak yang bisa Bu Emma lakukan agar anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya, ada. Untuk salah satu contohnya yaitu kita untuk keseharian dalam bertemu, dalam
menyapa, bisa menggunakan bahasa Inggris agar mereka bisa lebih lancar lagi. Ya, baik. Berarti menurut Bu Emma, salah satu cara untuk membuat siswa lebih aktif dalam menggunakan bahasa Inggris, yang satu adalah menghafal kosakata, yang kedua adalah berbicara dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya tadi ketika bertemu menyapa menggunakan bahasa Inggris mungkin ya, seperti itu. Selain itu, ada lagi yang bisa dilakukan kira-kira agar membuat anak itu lebih aktif dalam pembelajaran? Bisa kita menggunakan media. Biasanya kalau anak SD itu kan lebih suka dengan gambar, dengan games. Nah, itu bisa juga untuk memperlancar Berarti untuk mereka menghafal. baik Bu Emma. Iya, Bu. Tadi sudah disebutkan ya, ada 3 poin nih Bu yang akan Bu Emma lakukan untuk di pembelajaran selanjutnya, yaitu menghafal kosakata dalam bahasa Inggris, kemudian menerapkan anak-anak berbicara dalam bahasa Inggris dalam kegiatan di sekolah, dan juga menggunakan media atau gambar-gambar juga games dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira kapan nih Bu Emma akan melakukan hal ini? Karena kita akan mengadakan PAT Bu di minggu depan, insya Allah saya akan menerapkannya nanti di tahun ajaran baru. Nah, baik. Di tahun ajaran baru, Bu Emma akan menerapkan ketiga hal tadi ya? Iya, baik. Nah, Bu Emma, dari perbincangan ini, apa yang Bu Emma dapatkan? Dari perbincangan ini, alhamdulillah saya mendapatkan tadi kekurangan saya Bu. Nah, seperti kita harus memberikan anak menghafal kosakatanya dalam sehari-hari, berbicara, lalu saya berarti harus lebih menggunakan media atau gambar untuk anak-anak, games untuk anak-anak agar mereka lebih merasa lebih fun, lebih asik dalam belajar bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah Bu Emma, berarti Bu Emma sudah menemukan solusi untuk permasalahan pembelajaran dalam bahasa Inggris di kelas 4 kemarin ya Bu Emma ya. Dan Bu Emma akan melaksanakan ide-ide yang tadi Bu Emma sebutkan sendiri ya di tahun ajaran baru. Nanti saya akan melihat bagaimana Bu Emma mengajar dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Saya akan menunggu kejutan-kejutan dari Bu Emma. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.